Nih guys, kita baru aja kedatangan HP terbaru dari Vivo, yaitu Vivo Y36. Bentar, bukannya itu udah ya yuk? Yang ini nih beda. Ini versi 5G-nya, Vivo Y36 5G. Semuanya balik lagi sama gue Ayu. Udah lihat dong video sinematiknya, aksesorisnya lengkap, chargernya kenceng, 44 watt flash charge, dan HP-nya punya penampilan yang keren banget. Modal penampilan yang keren doang. Nanti dulu, kita ini sekarang hidup di zaman dimana penampilan itu nomor wahid. Gak percaya? Sekarang coba aja ya, lo jalan-jalan dengan penampilan yang biasa aja. Keseringan pasti bakal dianggap remeh sama orang-orang, ya kan? Tapi kalau penampilan kalian cantik, manis, murah senyum, lucu, unyu-unyu, kece, pasti banyak yang DM. Lah, itu mah gua. Beneran, HP ini secara penampilan emang maksimal, sebutannya aja dynamic design. Sebenarnya pilihan warnanya itu ada dua, crystal green kayak yang lagi gue pegang sekarang ini sama mystic black. Secara ukuran HP ini lumayan cukup besar, tapi dipegangnya lumayan enteng, padahal baterainya 5000 mAh. Framenya mengotak, fingerprintnya ada di power button, masih ada jack audio juga, mantep kan? Dan tambahannya nih, ada sertifikasi IP54 Dust and Splash Waterproof, jadi gak gampang tergores juga. Ke bagian belakangnya, nah nih bodinya kinclong, glowing, bener kayak artis-artis Korea. Kelihatannya shiny tapi ada matte combinationnya juga. Frame kameranya lumayan makan lebih dari setengah lebar bodinya karena punya bulatan kamera yang mengintimidasi banget. Dynamic dual ring design di mana pinggiran bulatan kameranya terdapat ring yang shiny. Ke bagian layarnya, kita disuguhi sama display 6,64 inci dengan resolusi Full HD+. Kita udah sama-sama tahu ya kalau Y series kali ini udah pakai mode poni kamera yang punch hole. Ultra O screen begini emang ngasih looks yang flagship. Secara spek di atas kertas punya fitur tingkat kecerahan sunlight display di 650 nits, tapi setelah gue cek ternyata cukup oke pakai HP ini di kondisi outdoor. Masih jelas kelihatan dan kalau dilihat lagi layar Y36 5G ini dilengkapi dengan P3 Gamut yang sebenarnya ini mirip-mirip dengan layar AMOLED. Perlu diketahui juga kalau Vivo Y36 5G ini juga punya 3 opsi pilihan boost warna display. Ada standar, pro yang natural, dan bright yang udah asik buat dipakai nikmatin konten video. Buat bermultimedia, dipakai nonton Netflix udah bersertifikat Widefine L1, bisa putar konten dalam Full HD. Untuk YouTube belum support konten HDR, tapi tampilan warnanya ini udah cukup akurat ya. Yang disayangkan adalah audionya yang masih mono, tapi cukup menarik nih karena ada fitur 200% audio booster dan sudah dilengkapi dengan high-res audio certification juga. Mantap banget sih ya ini buat dengerin lagu rame-rame, suaranya jadi kenceng banget. Next kita masuk ke bagian spek. Nah karena ini punya jaringan 5G pastinya beda chipset dong. Vivo Y36 5G ini pakai chipset Dimensity 6020 yang pasti bakal lebih unggul kalau dibandingkan versi 4G-nya. Untuk versi yang 5G ini bisa ngasih kecepatan 7 kali lebih cepat dibanding 4G dan juga sebagai investasi jangka panjang. Jadi ya kita nggak perlu ganti-ganti lagi kalau jaringan 5G udah tersebar merata. Dimensity 6020 juga punya performa yang oke banget di kelas harga segini. Setup RAM-nya juga masih sama, 8GB plus 8GB extended RAM. Storage-nya juga gede di 256GB. Ini 2 kali lebih gede, bahkan harga segini masih ada yang ngasih 128GB loh. Penggunaan smartphone pun jadi berasa lebih panjang karena memorinya ya nggak habis-habis. Kalau gitu langsung aja kita tes benchmark-nya. Skor Antutunya bisa dapetin skor 400 ribuan, skor 3D Mark bisa dapetin angka 1187 dengan FPS average di 7 FPS. Data segini sih udah kelihatan jelas ya, kalau buat main game yang agak santai, casual, bakal nyaman-nyaman aja. Oh ya, terdapat dukungan untuk main game juga, yaitu Multi Turbo 5.5 dan Ultra Game. Sama baterainya nih, seperti yang gue bilang kalau Vivo Y36 5G ini punya kapasitas baterai gede, yaitu 5000 mAh. Dan setelah gue coba pakai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, mulai dari sosmedan, chattingan, ambil foto video, ngegame, sampai nonton YouTube, itu masih nyisain baterai 40%.
BTW, gue tes PUBG dengan settingan grafik HD High selama 1 jam cuma ngurangin baterai 8%. Gokil ya, awet banget. Gue juga coba ngecas dengan charger bawaannya 44 flash charge dan punya 24 dimension security protection. Surprisingly ini cepat banget ya. 30 menit aja bisa dapat 45%, 1 jam keisi 85% dan 1 jam setengah itu keisi full 100%. Dan seperti biasa, NFC multifunction ini juga ada ya buat cek saldo e-money sampai akses card juga. Lanjut kita ke bagian kameranya. Vivo Y36 5G ini punya setup 2 kamera. Kamera utamanya ini gede di 50 megapiksel bukaan f1.8. Gak ada OIS-nya tapi ada dukungan 2 opsi ACE. Nanti kita bahas ya. Satu lagi kameranya ada 2 megapiksel depth kamera untuk ngebantu saat kita ambil foto dalam format portrait mode. Sementara kamera depannya itu beresolusi 16 megapiksel. Masuk ke aplikasinya, ini ada foto, video, portrait mode, night mode. Nah, yang menarik nih, portrait mode-nya ini kita dikasih fitur beberapa style dan pilihan light effect-nya juga. Terus ke more, nah ini ada 50 megapiksel, pano, slow mo, mode pro, dual view, dan ini double exposure. Asik nih ya, bisa bikin foto kreatif pakai double exposure-nya. Ke bagian video, untuk kamera utamanya punya kemampuan rekam video up to 1080 di 60 fps. Nah yang menarik ini ada 2 pilihan stabilization, yang standar dan ultra, yang keduanya support di resolusi 1080 60 fps juga. Sementara kamera depannya ini up to 1080 di 30 fps aja. Oke, mari kita lihat ke sampel foto dan videonya. Jadi dengan adanya HP ini sebenarnya jadi opsi pelengkap ya. Karena kita tahu jaringan 5G di Indonesia tuh mungkin masih perlu waktu yang lama buat bisa dinikmatin merata di banyak area. Intinya kalau kalian nggak peduli 5G ya bisa ambil yang Y36 4G. Tapi kalau kalian anaknya pengen menatap masa depan yang cerah, ya udah sikat aja yang ini. Tinggal doain aja mudah-mudahan tower 5G segera merata di Indonesia.